Perkenalkan, nama saya Rahel Enok Bagilis dari kelas A2 semester 4. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan pendahuluan dan asuhan keperawatan dari penyakit diabetes mellitus. Jadi, diabetes mellitus merupakan sekelompok kelainan heterogen yang ditandai oleh kenaikan kadar glukosa darah atau hiperglikemi. Penyebabnya terbagi atas penyebab diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Penyebab diabetes tipe 1, diabetes yang tergantung insulin yang ditandai oleh penghancuran sel-sel pankreas disebabkan oleh faktor genetik, imunologi, dan lingkungan. Sedangkan penyebab diabetes tipe 2 belum diketahui secara pasti. Namun faktor-faktor resiko yang berhubungan yaitu usia, obesitas, riwayat keluarga, dan kelompok etnik. Gejalanya berupa poliuri, polidipsi, dan polifagi. Selain itu, ada juga gejala berupa penurunan berat badan, lemah, kesemutan, rasa baal, bisul atau luka yang lama tidak sembuh, keluhan impotensi pada laki-laki, keputihan, dan infeksi saluran kemih. Patofisiologinya, dalam keadaan normal jika terdapat insulin, asupan glukosa atau produksi glukosa yang melebihi kebutuhan, kalori akan disimpan sebagai glikogen dalam sel-sel hati dan sel-sel otot. Proses glikogenesi ini mencegah hiperglikemi atau kadar gula darah lebih dari 110 mg per desiliter. Tipe 1 terdapat ketidakmampuan menghasilkan insulin karena sel-sel beta telah dihancurkan oleh proses autoimun. Akibat produksi gula tidak terukur oleh hati, maka terjadi hiperglikemia. Pada DM tipe 2 terdapat dua masalah utama yang berhubungan dengan insulin, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Resistensi insulin ini disertai dengan penurunan reaksi intrasel sehingga insulin menjadi tidak efektif untuk menstimulasi pengambilan glukosa oleh jaringan. Pada gangguan sekresi insulin berlebihan, kadar glukosa akan dipertahankan pada tingkat normal atau sedikit meningkat. Namun, jika sel beta tidak mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan insulin, maka kadar glukosa darah meningkat. Komplikasi diabetes mellitus terbagi atas komplikasi akut dan komplikasi jangka panjang. Yang termasuk dalam komplikasi akut yaitu ketoasidosis diabetik, hipoglikemi, koma non-ketotik, hiperglikemi, hiperosmolar, efek Somogy, dan fenomena Fajar atau Down phenomenon. Sedangkan komplikasi jangka panjang terbagi atas komplikasi makroangiopati dan mikroangiopati. Yang termasuk dalam makroangiopati yaitu penyakit arteri koroner, penyakit vaskuler perifer, dan stroke. Sedangkan yang termasuk dalam mikroangiopati yaitu retinopati, nefropati, dan neuropati diabetik. Selanjutnya, asuhan keperawatan pada penyakit diabetes mellitus dengan diagnosa keperawatan yaitu gangguan integritas kulit berhubungan dengan kurang terpapar informasi tentang upaya mempertahankan atau melindungi integritas jaringan. Intervensi keperawatan dengan kriteria hasil yaitu setelah diberikan penyuluhan diharapkan pasien mampu mempertahankan atau melindungi integritas kulit dengan kriteria hasil kerusakan jaringan menurun, kerusakan lapisan kulit menurun, hidrasi meningkat. Intervensi yang diberikan yaitu edukasi perawatan diri. Tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama observasi. Identifikasi pengetahuan tentang perawatan diri, identifikasi masalah dan hambatan perawatan diri yang dialami, dan identifikasi metode pembelajaran yang sesuai. Tindakan yang selanjutnya yaitu edukasi. Yang pertama, ajarkan perawatan diri, praktik perawatan diri dan aktivitas kehidupan sehari-hari.
Yang kedua, ajarkan mendemonstrasikan praktik keperawatan diri sesuai kemampuan. Yang ketiga, anjurkan mengulang kembali informasi edukasi tentang perawatan mandiri. Sekian dari saya, terima kasih.